Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena perceraian sering sekali menimbulkan persoalan ketika ini dikaitkan dengan persoalan hak asuh anak. Banyak sekali dipertanyakan terkait siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian. Nah, secara umum kita tahu bahwa ibulah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Namun kita juga sering menyaksikan bahwa ada beberapa putusan pengadilan, saya kira ada banyak sekali putusan pengadilan yang justru memberikan hak asuh itu kepada ayah dari si anak. Nah, tentu ada alasan hukum yang melatar belakangi putusan tersebut. Oleh karena itu di video kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan terkait dengan persoalan ini, mengapa hak asuh anak itu bisa jatuh ke ayah bukan ke pihak ibu. Oleh karena itu tonton terus video ini agar Anda bisa memahami mengapa hal ini bisa terjadi. Oke, baik. Yang pertama perlu kita pahami bahwa persoalan hak asuh anak itu diatur melalui kompilasi hukum Islam atau KHI, di mana di pasal 105 kita tahu bahwa anak yang belum berumur 12 tahun itu hak asuhnya otomatis jatuh ke tangan ibu. Kemudian ketika anak sudah berusia 12 tahun ke atas itu boleh memilih apakah akan ikut ibunya atau ikut ayahnya. Lalu kalau kita perhatikan ternyata ada beberapa putusan pengadilan itu yang justru memberikan hak asuh anak itu kepada pihak ayah. Putusan seperti ini tentu menyimpang dari ketentuan pasal 105 KHI. Namun pada pasal 165 huruf C KHI itu pemberian hak asuh kepada pihak ayah itu dimungkinkan apabila hakim mempertimbangkan bila mana si anak diasuh oleh pihak ibu akan berbahaya bagi perkembangan jasmani dan rohaninya. Nah, ini atas dasar inilah kemudian banyak putusan hakim yang memberikan hak asuh itu kepada pihak ayah. Misalnya pada kasus Marsanda dan Ben Kasyafani yang kita tahu bahwa pada akhirnya pihak Ben Kasyafani lah yang mendapatkan hak asuh tersebut karena kita tahu Marsanda itu mengalami semacam penyakit bipolar disorder yang menurut perhitungan hakim akan tidak baik bagi perkembangan si anak. Kemudian kasus lainnya kita bisa contohkan perebutan hak asuh antara Tengku Rafli dengan Tamara Bleszinski yang pada akhirnya kita tahu bahwa hak asuh anak itu justru jatuh pada pihak Tengku Rafli karena pertimbangan hakim dalam hal ini adalah bahwa Tamara Bleszinski itu memiliki kesibukan sehingga dianggap tidak akan cukup waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, sehingga akhirnya hakim memutuskan bahwa pihak ayahlah atau pihak Tengku Rafli lah yang akan mendapatkan hak asuh anak tersebut. Kemudian dasar hukum pengalihan hak asuh anak dari ibu ke ayah itu sebenarnya bukan hanya pasal 165 huruf C tadi, tapi juga ada surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 1 tahun 2017, di mana pada intinya menyatakan bahwa hak asuh anak itu bisa diberikan kepada ayah apabila hakim menilai bahwa dengan bila anak berada dalam pengasuhan si anak akan memberi dampak positif kepada anak tersebut. Jadi tetap yang dilihat di sini adalah kepentingan si anak, bukan kepentingan masing-masing dari orang tua tersebut. Jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa secara norma itu anak yang belum berumur 12 tahun itu hak asuhnya otomatis jatuh kepada ibunya. Apabila si anak sudah berusia lebih dari 12 tahun boleh memilih antara ikut ibu atau ikut ayahnya. Kemudian berdasarkan pasal 165 huruf C dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 itu dimungkinkan hak asuh tersebut beralih kepada pihak ayah. Demikian penjelasan terkait dengan persoalan hak asuh anak. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap nantikan video-video kami selanjutnya.